Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wal akhwat fiddin. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini kami kembali menghadirkan Bang Budi sebagai narasumber untuk kita tanyai terkait tentang yang saya rasakan ketika saya membaca sebuah surat dalam Al-Quran. Langsung saja kita sapa Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, khas seniman ya kan? Wajar kalau tampilannya berubah-ubah ya kan gitu. Namanya seniman tergantung mood biasa gitu Bang ya. Iya betul, Tergantung lagi ngerasa apa diekspresikan melalui style tampilan ya gitu. Oke. Jadi Bang Bud mungkin boleh disapa dulu Ikhwan Olafotnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Waalaikumsalam. lagi dengan saya Budiono DZB. Saya pikir hari ini karena diundang kembali untuk di Mukhtalifun Alwan untuk membahas problem atau apa ya? Ya betul. Ada pertanyaan lain jelas. Apa ini? Apa pertanyaannya, Kim? Oh gitu. Jadi langsung aja Bang ya. Kemarin baca di surah At-Tariq ayat 4. Iya. Yang kira-kira artinya itu bahwa setiap manusia itu ada penjaganya. Penjaga ya. Penjaga. Nah, sepemahamanku lah Bang ya. Penjaga itu kan kalau sekarang ya kita lihat orang yang punya penjaga itu kan orang-orang yang kelas tinggi lah, kayak Sakti. Pejabat kita bilang gitu kan gitu. Penjaganya ada bodyguard. Gitu. Nah, kalau itu diartikan sebagai itu kan berarti nggak semua punya kan gitu, nggak semua punya penjaga yang kayak gitu. Oleh kita yang bukan pejabat kan gitu. Nah, kalau diartikan lain lagi berarti kan ada semacam apa ya, mungkin makhluk ya untuk yang diutus untuk jaga kita nih ya. Tanda kutip tadi lah. Atau ada yang lain nih dari terjemahan itu, karena gitu baca langsung berfenomena loh, penjaga yang kayak apa nih ya, makanya cocoknya ditanya di konfirmasi gitu. Gitu ya. Tentu untuk menjelaskan ini kapasitas saya lah ya, karena saya nggak begitu ahli di Quran ini sebenarnya, cuman saya coba aja lah. Kalau kita perhatikan ayat 4 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Ya. Kata hafiz itu sendiri di Quran kita bisa temukan, kalau nggak salah saya, kalau nggak keliru itu ada 44 kali. 44 kali? Secara umum itu diterjemahkan dengan penjaga, tadi kan, pemelihara. Kayak gitu hafiz kan. Quran Ada gitu juga ya? hafiz Quran. Nah itu lebih diartikan penghafal. Iya betul, karena menjaga. Iya betul. Nah, dari semua arti-arti yang ada itu bermakna memelihara, bermakna menjaga supaya tetap pada koridor awalnya lah gitu, supaya tidak terkontaminasi, supaya dia Lari tetap ya? baik. Kan gitu. Hafiz ini kalau saya artikan sih lebih kepada bermakna pengontrol lah ya, sistem kontrol lah. Sistem kontrol. Sistem kontrol. Jadi dia bukan perwujudan makhluk. Begitu ya, Bang? Saya memahaminya nggak seperti itu. Kalau ada yang memahami seperti itu ya saya nggak ngerti lah itu. Yang saya pahami habis ini lebih kepada sistem kontrol. Saya contohkan gini lagi. Ketika manusia membuat satu teknologi, baik itu handphone, baik itu komputer, ya. Itu kan punya sistem kontrol. Punya, betul. Punya. Ada fitur yang untuk mengontrol supaya misalkan komputer itu jangan panas, supaya nggak dimasuki oleh virus dan seterusnya gitu. Nah di alam itu sendiri juga seperti itu. Ada juga? Ada sistem kontrolnya. Bahkan gitu panasnya bumi maka akan turun hujan. Itu sistem kontrol yang dibuat oleh Allah. Nah gitu. Nah kalau tadi diartikan ini adalah makhluk lain, kalau secara umum itu diartikan malaikat sebagai pencatat, kan secara umum ini kan diterjemahkan penjaga ini adalah karena ada malaikat di sana, ada rakib atid yang tugasnya menulis perbuatan baik dan buruk. Nah ini kita akan upgrade lagi pemahamannya. Kalau ke kitanya lah, kalau tadi tugas malaikat ya udahlah, itu kan tugas di mereka gitu. Nah di kitanya hari ini supaya kita nggak tercatat pada catatan yang jelek, supaya kita tercatat pada catatan yang baik. Tentu kita harus kontrol diri kita. Makanya hafiz ini lebih saya tarik ke diri kita, karena di sini berkenaan dengan kata naf, diri. Jadi yang dimaksud saya lebih apa ya, lebih akan tarik pembahasan kita ini ke diri kita ini. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Yang sebenarnya kita juga punya sistem kontrol
untuk diri kita sendiri. Di dalam diri kita ada sistem kontrol. Sistem kontrol. Itu yang dimaksud Hafiz tadi. Iya. Oh gitu. Berarti kan kalau cerita sistem kontrol, sebuah sistem yang gunanya itu agar kita tetap terkontrol. Maksudnya tetap dalam koridor, tetap sesuai lah dengan apa namanya, ya aturan gitu, nggak lari kira-kira gitu ya. Iya, kalau kita flashback lah ya, balik misalkan dalam kajian misalkan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, betul. bahwa kita sebenarnya diciptakan harusnya sadar betul kita sebagai makhluk Allah, harus jadi Abdullah, betul. Dalam aplikasi kehidupan kita harus menjadi khalifatullah, betul. Kan gitu kan. Nah, ini sistem kontrol ini supaya kita tetap berada pada tujuan awal penciptaan kita itu tadi, supaya gitu. Kita nggak niku-niku lagi nih, nggak kemana-mana larinya gitu. Sesuai dengan target penciptaan tadi itu ya. Sistem kontrol ini yang dimaksud sebenarnya kalau secara fisik itu, misalkan kita contohkan refleks ya, refleks itu sistem kontrol pada diri, pada fisik kita. Misalkan kita tiba-tiba terbang entah apa gitu, mau ngenai mata itu, mata kita secara otomatis kedip. Itu sistem kontrol. Nah, jadi secara fisik bisa kita contohkan. Nah, kalau secara batin barangkali secara dalam ya, secara substansial, sistem kontrol ini berlaku ketika kita bisa menahan, misalkan contoh bisa nahan marah misalkan. Hakim pernah ngerasain marah? Ini saya sering, contohkan. Bang. Sering. Sebenarnya pada saat kita mau marah, kita bisa nahan nggak itu? Harusnya bisa. Kok harusnya? Sebenarnya ada kan yang muncul dari dalam itu, kita ingin menahan itu. Ada. Itu sistem kontrol sebenarnya sedang bekerja. Tapi tabrak aja tuh. Tabrak aja. Nah, tabrak aja itu kasusnya lain nanti kan. Nanti kita jelasin lah lebih apa lagi. Nah, kalau tadi misalkan hakim juga di apa ya, mau marah, ternyata misalkan ada dorongan dalam diri itu, sebenarnya kita bisa nahan. Hanya saya tabrak aja. Ini sebenarnya sistem kontrol kita yang sedang rusak. Sedang error kalau di aplikasi itu. Nah, ini apa penyebabnya sebenarnya? Nah, inilah yang kita mau bahas sebenarnya. Nah, ini yang perlu dibahas sebenarnya. Nah, supaya sistem kontrol yang diberikan Allah itu kepada kita itu berfungsi dengan benar. Berjalan seperti semestinya lah ya. Ya, karena semua manusia sebenarnya pada dasarnya semua sistem kontrol ini kan ada. Hafiz ini kan ada. Buktinya apa? Semua manusia hari ini pasti bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Iya, pasti. Nah, gitu kan? Betul. Kan pasti itu kan? Pasti. Sesuatu hal yang pasti bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Betul. Hanya saja kadangkala manusia itu membedakan hal baik dan buruk itu tinjauannya berdasarkan dirinya. Kan gitu kan? Lah kita mau arahkan seperti ini, maksud saya seperti ini, bahwa sistem kontrol itu bisa bekerja karena ini pemberian dari Allah untuk manusia, untuk setiap manusia. Naf itu sendiri, maka seyogyanya untuk menjaga, memelihara sistem kontrol ini juga dari Allah, sang pembuat manusia itu. Sang pencipta ya. Kita tentu menggunakan kitabullah, tentu menggunakan Quran. Betul. Kalau kita kembalikan lagi kepada contoh tadi, misalkan semua manusia hari ini bisa membedakan hal yang baik dan buruk, itu tinjauannya manusia itu sendiri, berdasarkan manusia itu sendiri. Betul. Tapi gitu kata Allah di Quran, kan belum tentu sama ini. Betul. Baik menurut kita belum tentu baik menurut kita Allah. Kan gitu. Nah, supaya objektif sistem kontrol itu berjalan dengan benar, makanya gunakan juga panduan sistem kontrol itu menggunakan kitabullah itu sendiri. Sebagai manual booknya lah ya. Iya, manual booknya lah kalau kita bilang. Kalau di aplikasi-aplikasi atau apa berkenaan dengan teknologi lah ya, komputer apa itu kan ada. Nggak salah kita menggunakannya. Dia harus sesuai dengan panduannya itu. Gitu. Jadi sistem kontrol ini sebenarnya yang harus dipelihara supaya kita tetap fitrah. Kaitan tentang fitrah. Ya pastilah. Supaya kita tetap fitrah, supaya kita tetap normal. Kalau di aplikasi itu kan tetap normal, tetap penggunaannya bisa berjalan dengan lancar. Nggak ada yang aneh-aneh lah ya. Nggak ada yang aneh-aneh di sana, dan nggak mudah disusupi virus. Betul.
Karena itu ada virus, sistem kontrol bekerja ya kan? Iya. Ditangkal, dihapus atau segala macam. Oke. Nah, persoalannya Kim, kadang-kadang sistem kontrol ini itu tadi karena kita tidak menggunakan panduan yang benar, nggak berdasarkan kitabullah, nggak berdasarkan Quran, akhirnya sistem kontrol ini nggak bekerja dengan baik. Akhirnya gitu. Apalagi tadi kita lawan ya, artinya dorongan itu sebenarnya sudah ada. Kita udah ngerti gitu bahwa yang kita lakukan ini salah. Kita timpa lagi. Kita lebih memilih untuk marah gitu. Akhirnya lambat laun ini kan tergerus ini sistem kontrol ini sebenarnya. Apa efeknya lagi? Ya efeknya sistem kontrol akan melemah. Yang udah pasti. Kalaupun di aplikasi tadi antivirusnya jadi melemah gitu. Orang kita tabraki terus, kita timpa terus, kita justru lawan dia terus. Akhirnya nggak berfungsi dengan baik kan. Jadi angkat contoh lah mungkin ya. Contoh. Kita yakin, ya, kita contohkanlah seorang pencuri, kalau ditanya dalam lubuk hati yang paling dalam, mencuri itu salah atau enggak? Pasti dia jawab salah. Iya pasti salah. Gitu ya, gitu. Tapi kenapa dia lakukan juga? Karena sering ditabrak itu tadi. Iya. Ketika dia lebih memperturuti keinginan sendiri, keinginan dirinya gitu. Iya betul, mungkin faktor kebutuhan atau apa segala macam mungkin ya. Nah, itu ditabraknya. Padahal udah ada warning itu sebetulnya kan kita kan. Udah ada peringatan, udah ada sinyal-sinyal bahwa ini salah. Ini salah, ini nggak betul, ya kan? Tapi karena itu tadi dorongan apa segala macam jadi ditabrak, ujungnya udah jadi kebiasaan. Itulah bukti bahwa sistem kontrol lemah gitu loh. Iya betul. Oh iya. Jadi kita karena kita ini lebih tarik ke naf kita, ke diri kita nggak persoalkan masalah ada penjaga tadi. Nah sistem kontrol inilah kalau bisa yang mengontrol diri kita. Betul. Kita mau diri kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Iya. Kan gitu kan? Kita nggak mau nanti perbuatan kita lemparkan, kita salahkan kepada yang lain. Oh iya betul. Bahkan nanti di akhirat nanti kita salahkan pula malaikat pencatatnya. Iya. Nah mereka sudah ditugaskan dengan tugas mereka, monggo silakan. Biarkan berjalan sesuai SOP-nya ya kan. SOP mereka gitu kan. Nah kita dengan kitanya. Iya betul. Nah, jadi jangan sia-siakan sistem kontrol yang diberikan Allah kepada kita ini. Oh, harusnya dijaga biar dijaga terus betul, dirawat, sensitif, biar betul biar maksimal. Kita maksimalkan gitu kan. Oh iya oke. Supaya kita tetap fitrah, supaya kita tetap berjalan sesuai tujuan penciptaan awal kita. Iya. Berarti memang kita diciptakan dan dibekali dengan hal yang begitu hebat Bang ya sebenarnya. Iya, sempurna betul manusia. Iya, betul. Hanya saja kita nggak mau gali potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Itu dia. Bahkan mungkin kalau tadi nggak baca-baca ayat ini nggak terbahas juga. Ya. Mungkin nggak jadi nggak jadi ilmu baru lah bahwa memang sesempurna itu loh Allah ciptakan kita gitu. Ya. Udah dikasih manual booknya, petunjuknya, kitabullah kan, Quran, dikasih juga sistem kontrol di dalam. Jadi luar dalam sebenarnya main. Kalau kita pikir-pikir ini udah cukup sebenarnya untuk jaga kita supaya tetap dalam koridor tujuan penciptaan kita kan gitu kan. Iya. Jadi Abdullah, jadi Khalifatullah dengan modalkan ini tadi cuman itu tadi karena proses kehidupan lah ya kan Bang, peristiwa berjalan segala macam ujungnya manual booknya kita buluhnya nggak dipakai, sistem kontrol ditabrakin aja ujungnya lemah gitu Bang ya. Iya betul. Wah. Maka kalau kita lanjutkanlah ayat ini ya. Kita tambahilah satu ayat. Kemarin bacanya cuma sampai situ soalnya. Iya gitu ya. Kalau kita lanjutkan upaya apapun yang kita lakukan tadi akhirnya kita tabrak aja. Maka Allah di sini dengan tegas falyanzuri insanu mimma khuliq. Maka coba perhatikan lagi, unzur lagi dirimu itu. Sebenarnya kau tercipta dari apa gitu. Nah, kalau kita balik ayat ini, kalau kita kita artikan dari apa kau tercipta, tentu lebih kepada proses penciptaan awal manusia. Yang kalau kita runut terus ayat-ayat berikutnya ini, Allah lebih menjelaskan tentang proses penciptaan yang dari huruf dan seterusnya. Tapi kalau ayat ini kita coba tarik di sisi pribadi kita. Dengan kesalahan-kesalahan yang kita buat itu, coba unjur lagi, injar lagi, nasihati lebih keras. Ada upaya untuk
menasihati diri kita lah. Hmm. Itu menggunakan kata al-insanu. Al-insanu itu kalau saya mengartikan sudah sisi kemanusiaannya manusia, lebih Sisi saya kemanusiaan bahasa manusia. tepatnya macam mana lah, sisi insaniah kita lah. Insania, ya. Kalaupun muncul biasanya ketika kita melakukan sebuah kesalahan yang kita tabrak aja Ya. tadi, sistem kontrol tadi Hmm. itu biasa kita lebih mengedepankan sisi insaniah kita sebagai manusia. Oh, itu yang dominan gitu ya? Itu dominan. Maka Oke. sebenarnya koreksi lagi, Hmm. reformasi lagi dirimu. Hmm. Itu sebenarnya tercipta dari mana gitu. Oh. Kenapa kita bisa melakukan seperti itu? Kenapa kita bisa tabrak sistem kontrol yang sudah diciptakan Allah itu? Iya. Nah ini sebenarnya kalau mau lebih mendalam-mendalam kajian-kajian seperti ini ya lebih kepada tarik ke diri ya, Betul. mereformasi diri gitu ya. Heeh. Nah, kita lebih memperturuti sisi insannya itu, tentu itu penyebab awalnya lah. Penyebab awal. Oh. Nah, kita nggak mau mendengar dorongan yang positif dalam diri kita. Kita lebih memperturuti sisi insannya tadi, kemauan apa ya, yang sesuai dengan maunya kita. Iya betul. Duniawi lah mungkin Bang ya. Hmm. Berbau-bau ya gitu-gitulah. Jadi Oh, ya. itu tadi kalaupun kita balik lagi di ayat 4 itu, jadi kita sebenarnya sudah diciptakan, ada sistem kontrol. Jadi Sistem kalau kontrol kalau ya. kalau tadi diterjemahkan dengan ada penjaga Penjaga, dalam makna tadi ya makhluk tanda apa petik gitu tadi ya. makhluk-makhluk apa ya saya nggak memahami seperti itu. Iya. Kalaupun malaikat tadi mereka pentugas, Betul. penulis, pencatat gitu. Ya monggo itu dengan tugas mereka gitu. Betul. Nah ini mau tarik ke diri kita supaya kita lebih bertanggung jawab. Saya pikir itu udah menjawab. Udah menjawab ya. Udah saya pikir Memang, ya menurut Hakim lah. Ya sudah. Jadi gambaran tadi kan terpatahkan gitu. Bahwa yang tadi gambarannya makhluk, bodyguard, apa segala macam itu bukan ternyata. Ternyata sistem kontrol yang memang udah ada dalam diri kita. Udah. Gitu. Tinggal kita makainya cemana gitu. Iya. Ya tak ubahnya kalau contoh-contoh tadi kalau kita mau balik lagi lah menjelaskan itu misalkan dalam sebuah lembaga baik sekolah baik instansi apapun mereka punya security kan sistem kontrolnya di sana mereka kan punya keamanan di sana untuk memelihara apa itu nah, dan di manusia sendiri dalam fisik kita itu udah diciptakan Allah. Jadi sistem kontrol itu ya itulah bukti Rahman Rahimnya Allah dalam menciptakan kita makhluk ciptaannya ini. Betul, nggak asal ya Bang ya. Tetap dikali supaya tercapai tujuan penciptaannya nih. Iya. Itu luar biasanya Allah ya. Oke, udah jelas Bang, udah terang ya kan. Kayak lampu-lampu di sini udah terang nih gambaran dari jawaban pertanyaan tadi. Memang gitu. Kadang pas lagi baca ada yang bingung ya, namanya maklum lah ilmu masih standar. Jadi baca sering kebingungan juga nih walaupun udah ada terjemahannya ya kan. Makanya ini perlunya konfirmasi kepada yang dianggap lebih paham kan gitu Bang. Biar nggak salah paham awak nih, gitu ya Bang ya. Oke, jadi seperti biasa Bang, di akhir video mungkin ada nasihat, pesan atau kalimat-kalimat sakti yang mau disampaikan ya monggo Bang. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, bukti dari kesempurnaan kita sebagai manusia ciptaan Allah adalah diciptakannya juga dalam diri kita sistem kontrol yang itu bisa berfungsi untuk memelihara dan menjaga diri kita. Bisa kita membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tentu supaya tidak salah dalam menggunakan sistem kontrol yang diberikan Allah ini, seyogyanya pula lah kita menggunakan panduan atau kitab dari sang pembuat diri kita ini, sang pencipta manusia, yaitu Allah. Saya pikir itu saja kesimpulan dari bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Ya itu tadi pesan-pesan dari Bang Budi tentang obrolan kita kali ini. Luar biasanya Allah ya, sudah menciptakan kita, juga include di dalamnya itu sistem kontrol yang bisa membuat kita menjaga kita lah tetap dalam koridor dan sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Ini luar biasa dan jangan lupa juga untuk mengkolaborasikannya dengan Al-Quran karena itu merupakan manual book supaya kita tetap juga di jalur seperti itu biar nggak lari ya kan, seperti penjelasan Bang Budi tadi. Baik, selesai video kita kali ini. Alhamdulillah, terima kasih pada Bang Budi sudah mau hadir dan berbagi ilmunya pada kita semua.
Mudah-mudahan bermanfaat dan sebarkan manfaat ini sebanyak-banyaknya ke orang-orang terdekat kita supaya juga mendapat manfaat dari video ini. Itu saja video kali ini. Binasri minallah fatum qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.